gue pengen nengok, cuman gue takut gitu kan. Ya gue untuk memberanikan diri supaya gue nengok gitu. Karena gue penasaran itu bunyinya nggak hilang. Pas gue nengok, terus gue kaget, gue lihat ada. Nah pas gue nengok, dia ngeliat gue, mungkin dia gue lihat dia langsung kabur, tapi kaburnya tuh ngerangkak gitu. Posisi gue masih di depan bang, gue nggak tahu, gue kayak cuma ngomong doang, tiba-tiba dipencet ini Caesar. Terus? Bismillah, langsung si yang dalam aja itu, marah. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu diberikan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kali ini gue kedatangan tamu yang bisa dibilang punya pengalaman cukup mengerikan sewaktu naik ke Gunung Sumbing nih. Siapakah tamu gue? Kaiza. Halo. Apa kabar Kaiza? Alhamdulillah baik. Jadi gue denger waktu itu lu mendaki ke Gunung Sumbing. Betul. Kalau nggak salah lu ikut tripnya Bang Badru ya? Betul. Ya Bang Badrunya lagi di belakang kamera ya, cukup tahu aja itu. Jadi di ruangan ini kita bertiga, ya. Yep. Nah, emang sebelumnya tuh udah pernah mendaki atau gimana sih? Sebelumnya tuh gue belum sama sekali mendaki ya. Belum sama sekali. Nah kebetulan kan memang waktu itu gue emang pengen sering nonton kayak pendakian gunung gitu. Nah gue nonton lah channelnya Bang Badru. Oke. Ada buka ompet trip. Nah kebetulan gue itu kan agak peka ya. Jadi gue lebih milih untuk ikut ompet trip karena banyak yang jagain. Karena banyak orang ya. Banyak orang kayak gitu. Jadi waktu itu tanggal berapa tuh? Tanggal 28 ya? 28. Tanggal 28. Tanggal 28. 28 bulan Januari. Naik ke Sumbing. Via Mangli. Via Mangli. Nah, apa sih yang bikin serem dari Gunung Sumbing itu? Coba deh, dikit aja deh kasih tahu. Kenapa kok bisa serem? Gua dari awal sampai pulang, sampai rumah itu gua digangguin dan udah main fisik masalahnya. Sebelum naik ke Sumbing sampai pulang. Yap. Tahan dulu. Udah, pada penasaran kan ceritanya kayak gimana? Tonton video ini terus. Yaudah ya, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, Kaiza, itu gimana ceritanya naik ke Sumbing? Awalnya sempet nggak dibolehin buat naik nih ya? Yap. Terus akhirnya maksain buat naik sampai akhirnya diganggu itu gimana? Jadi awal mula cerita itu kan memang dari awal gue kan belum pernah namanya mendaki gunung, ya kan? Nah, gue nonton apapun tentang pendakian gunung, gue searching, dapet lah open trip bersama Bang Badru. Ya kan, kebetulan kan gue orangnya agak peka hal-hal kayak gitu. Nah gue ikut Bang Badru karena gue merasa pengen dijagain aja, soalnya gue takutnya ada apa-apa atau gimana. Tapi gue selalu berpikir positif sih awalnya ya. Nah singkat cerita gue ikut itu udah kepepet 2 minggu. Sedangkan gue sama sekali nggak punya perlengkapan gunung, sama sekali. Akhirnya gue ikut, gue coba cari perlengkapan dalam 2 minggu ke depan itu. Nah, pas 3 hari sebelum keberangkatan, itu gue setiap hari selalu dengar bisikan. Bisikan apa tuh? Ngomong kayak gini, kamu nggak boleh pergi. Katanya gitu, kamu nggak boleh pergi. Itu sehari. Mungkin gue pikir awal tuh cuman halu kali ya, gitu kan. Nah, besokannya itu terus setiap gue lagi bengong selalu ngomong nggak boleh pergi kayak gitu. Sampai hari Ahad pun gue masih dibisikin gitu, nggak boleh jalan. Tapi gue mikir pertama, gue udah beli perlengkapan gunung dan harganya kan nggak murah, ya kan. Yang kedua gue udah bayar open trip juga. Nah akhirnya singkat cerita
kita jalan ketemu di lapangan Banteng Jakarta Pusat jam 7 malam. Ya kan, kita berangkat dari situ. Nah, kita udah jalan nih ya. Udah jalan, kita sempat jemput peserta ya Bang waktu itu ya. Peserta di Cikampek kalau nggak salah. Pengen pipis. Nah, pas pengen pipis ini turun kan dari mobil. Nah, kata Bang Badru, ayo gue anterin aja. Ternyata teman gue ada satu namanya Ai kecil, pengen ikut nih Bang kencing. Udah gitu kencing lah. Ternyata gue kan masuk duluan nih kencing. Ada 2 toilet ya. Gue kencing, tiba-tiba si Ai ngomong, Kaiza katanya, di situ ada jendela nggak? Lah kan gue begini-gini ya. Jendela apa? Gue bilang gitu kan. Coba deh lihat lagi, nggak ada jendela. Gue bilang kan. Ya udah aku kencing di tempat Kaiza aja deh. Kenapa emangnya? Gue bilang. Nggak apa-apa. Akhirnya gue keluar. Yang mana jendela yang mana? Gue bilang itu. Kan posisinya jendelanya kan madep di belakang. Jadi gue pipis tuh madep pintu gitu ya kan. Ya udah kencing aja di sini, nanti nggak usah dibuka, nggak usah ditutup pintunya, aku liatin. Dengan ekspresi yang aneh dia langsung bilang enggak gitu. Kenapa? Ngeliat apa? Gue bilang. Dia nggak mau ngomong sampai sekarang Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak mau ngomong. Langsung bener-bener nggak mau pipis. Nanti kencingnya tebelit loh, soalnya perjalanan kita kan lumayan jauh ya gitu kan. Nah akhirnya kita jalan, kita kan mau tripnya ke Gunung Sumbing ya. Nah gue selama perjalanan itu gue tidur di mobil ya kan, gue tidur. Nah gue udah nyampe di Magelang, pas banget kita sampai di base camp via Mangli Kaliangkrik. Nah udah sampai sana, kita mandi ya kan, kita makan dulu, packing persiapan buat naik gunung. Nah udah itu kita langsung start ke pos 1. Itu kita naik ojek ya. Naik ojek. Soalnya kita menghemat waktu 1 jam kalau nggak salah waktu itu. Jadi naik ojek cuma 10 menitan lah ya. Nah nyampe lah di pos 1 nih Bang. Pas nyampe di pos 1 itu gua udah ngerasain hawanya kan harusnya kalau di gunung tuh dingin ya. Harusnya gitu. Pas gua masuk pos 1 kok panas. Udah gitu kan lagi berkabut, kok panas ya mati gua. Panas tuh kayak gerah gitu. Kok panas, tapi yang lain tuh udah bilang, dingin. Nah kebetulan kan kalau di Gunung Sumbing itu nggak boleh ngomong dingin. Oh gitu, oh iya. Iya kan, nggak boleh ngomong dingin gitu. Padahal nyeletuk ngomong dingin, nggak boleh ngomong dingin di sini katanya gitu. Ya gue masih diem aja ya, nggak mau nanya-nanya soal itu, nggak mau gitu. Nah gue ngerasa lembab, itu bener-bener yang bikin gue hawanya tuh kayak gelap gitu buat gue Bang. Nah akhirnya kita jalan nih mau menuju pos Bayangan. Jalan, nah kebetulan kan gue pemula ya, jadi gue napas gue kan masih belum terbiasa sama gunung. Nah dari jalan itu, dari sudut mata pandang ya sini ya, itu gue lihat ada kuda Bang. Ada kuda dikendarin sama orang hitam. Berarti dari sini ya? Sebelah kiri. Tapi kan gue gak nengok karena posisinya gue masih napas gue loh, gue masih ngatur napas gue. Gue mikir kayak ada kuda, tapi kok nggak ada suaranya, gitu loh gue mikirnya. Mungkin gue ini aja kali. Gue selalu berpikir positif ya. Gue gak mau yang aneh-aneh. Soalnya kan gue kalau naik gunung pengen nikmatin alam dong ya kan, bener kayak gitu. Nah, pas abis itu gue ngerasa masih ada Bang. Sekitar 5 menit gue jalan naik, itu di sudut kiri gue, itu dia tuh kayak ngikutin gitu. Kuda itu. Nah, gue berusaha untuk tenang, berusaha untuk biasa aja, masih ketawa-tawa lah nih. Pokoknya gue masih ketawa-tawa ya, masih senyum-senyum gitu. Sambil ngatur napas. Nah, dari situ kan, kita kan ngelewatin pohon pinus tuh, ketemu pohon pinus di situ. Dari pohon pinus itu gua udah nyium bau tai. Baunya yang benar-benar yang nyengat banget, senyengat-nyengatnya. Tadinya kan gue mikir itu kan mungkin atau ada kotoran hewan, ya kan, atau kotoran manusia yang nggak ditutup ya.
Cuman yang gua aneh itu 20 menit gak hilang Bang. Gak hilang? Gak hilang baunya. Itu 20 menit lu udah jalan berarti? Udah jalan. Gak ada berhenti waktu itu. Jalan terus. Tapi bau itu tetap ikut? Ngikut. Nah gue baru sadar, loh kok ini baunya gak hilang? Gue mikir kan, dari mana asalnya? Kalau kita nyium kotoran hewan kan paling cuma 5 menit hilang ya, harusnya ya. Gue udah mikir, wah gue kok jadi aneh gini, apa hidung gue yang salah gitu kan. Kan namanya di gunung kita nggak boleh nggak boleh ngomong apa-apa kan. Iya, nggak boleh cerita dulu ya. Nggak boleh cerita dulu gitu. Nah sampailah kita nih di pos Bayangan. Nyampe pos Bayangan, kita istirahat sebentar, nggak lama sih setahu gue tuh. Akhirnya kita jalanlah ke pos 2. Dari pos 2 ini yang bener-bener bikin gue, tadinya muka gue masih ceria, tiba-tiba redup. Kenapa gitu, itu? Jadi dari pos Bayangan sekitar 10 menit kayaknya gue naik ya kan. 10 menit naik itu gue dengar suara gamelan. Suara gamelan awal kecil. Gue sampai mikir gini, apa ya? Kok ada suara gamelan? Gue mikir gitu kan. Gue dengerin, berhenti tuh Bang. Berhenti. Gue jalan lagi, tiba-tiba suara gamelan itu makin kenceng. Gue sampai nengok begini ke belakang. Kan di belakang banyak orang ya. Yeah. Itu kan kita kan open trip pesertanya ada 25 orang waktu 25, itu. Ya? Nah posisinya gua itu lumayan paling belakang ya. Lumayan paling belakang waktu itu. Nah gue tanya nih sama teman gua, ada namanya Bang Anom, gue tanya di belakang, Bang, gue bilang gitu kan, lu denger nggak? Gue ngomong gitu sama dia. Apa? Dia bilang, coba deh kuping lu benerin lagi deh, gue bilang gitu kan. Ya udah jalan terus aja kata dia gitu. Nah akhirnya gue jalan, nggak ada 5 menit itu suaranya kenceng, makin kenceng Bang. Gamelan makin kenceng di kuping gue. Nah terus tiba-tiba yang gue bilang itu tuh si Bang Anom ngomong, Za, ya itu, dia bilang gitu. Iya, lu denger. Lah kok gue baru denger? Dia bilang gitu kan. Gue baru denger ini, dia bilang. Serius lu? Iya, gue baru denger. Nah, tadi gue denger ngapain? Gue udah 3 kali denger masalahnya. Jadi pas gue udah ngomong ke dia baru denger. Iya. Iya kan? Sebelumnya nggak denger. Gitu. Kata dia, ya udah jalan terus aja, udah nggak usah dipikirin, jalan terus. Oke lah, gue jalan terus. Nggak lama gue jalan Bang. Di sebelah kiri lagi nih. Di sebelah kiri itu gue denger ada kresek-kresek. Ya kan, di sebelah kiri kresek-kresek, langsung gue mikir kan, apa ya? Gue mikir, gue pengen nengok, cuman gue takut gitu kan. Ya gue untuk memberanikan diri supaya gue nengok gitu, karena gue penasaran itu bunyinya nggak hilang. Pas gue nengok, terus gue kaget, gue lihat ada anak kecil, nggak ada kulitnya. Nggak ada kulitnya. Jadi merah dong? Gimana sih kalau orang nggak ada kulit? Langsung daging kan, merah? Daging, ya kayak daging gitu. Dia lagi ngintipin di pohon gitu Bang. Nah pas gue nengok, dia ngeliat gue, mungkin dia ngeh gue liat dia langsung kabur, tapi kaburnya tuh ngerangkak gitu. Kayak gitu kan. Ya sontak gue langsung, astagfirullahaladzim nama hati gue. Gue udah mulai makin diem gitu. Gue makin diem, gue udah gak ada hubungan sama sekali. Yang lain pada masih bercanda, masih pada ketawa-tawa, gue udah bener-bener diem. Udah saking mikirnya, apa dia mau nyambut gue atau gimana, nggak ngerti ya. Dari awal tuh gue nggak ngerti gitu maksudnya apa. Nah, akhirnya kita nyampe lah di pos 2. Nah, selama di pos 2, itu tuh gue diem aja Bang. Gue coba buka makanan, tapi nggak ketelen. Dan udara di sana itu sama percis sama kayak di pos 1. Gerah. Yang lain pada bilang dingin banget, udah pada pakai jaket kan. Sedangkan gue nggak, gue ngerasa emang gerah waktu itu. Nah,
pas kan banyak yang sholat tuh ya kan di pos 2 waktu itu. Nah ada anak satu namanya Ijah ya, dia lihat anak pada peserta yang lain pada sholat nih bang, pada sholat dia ngelihat ada orang kayak bukan orang ya, makhluk pada sholat juga bareng di belakang. Jadi ngikut jamaah. Jamaah kayak makmum gitu ya, gitu. Tapi karena gue kan nggak lihat ke arah situ, posisinya gue fokus mata gue ke kali apa sungai sih gitu ya, semacam mata air gitulah ya. Fokus karena gue ngerasa gerah waktu itu, gue ngerasa panas waktu itu kan. Nah singkat cerita habis sholat, gue dikasih makan tapi nggak ketelen, gue bengong gitu. Nah itu nggak ketelen kenapa nggak nafsu apa? Nggak, awal gue udah lapar nih. Wah gue coba buka makan tapi kok nggak ketelen makanan gue. Mesti nggak bisa. Gue nggak bisa ketelen, nggak bisa nelen gitu, kok sakit ya tenggorokan gue. Ayo udahlah nggak usah makan, jadi gue taruh lagi, gue bagi-bagiin ke yang lain makanannya kan. Nah singkat cerita kita udah dari pos 2 udah pada beres sholat, udah pada beres ngemil-ngemil. Lumayan lama sih, ada kali setengah jaman apa 1 jam gitu kita break di situ. Gua jalan itu gue udah ngerasa nggak enak, mau jalan ke pos 3 tuh udah nggak enak gua. Nah tiba-tiba kan Bang Badru lagi video ya kan, gue ngomong sama dia, bang gue ngerasa dah. Itu sebenarnya bener gue ngerasa sebenarnya, cuman dia lagi megang kamera waktu itu. Jadi gue plesetin, gue ngerasa naik gunung, gue bilang gitu kan. Udah ngerasa itu gue di situ. Nah gue jalan, itu gue jalan sekarang di tengah-tengah ya. Tadi kan gue paling belakang. Nggak ada 10 menit itu gue ngerasa capek kan. Akhirnya gue istirahat, kelewat sama yang lain nih, kelewat. Nah kebetulan salah satu temen gue yang tadi dengar suara gamelan itu, Bang Anom, tiba-tiba kakinya sakit, nggak tahu gimana ya, nggak tahu terkilir, nggak tahu ya kayak gitu. Cuma kan karena gue posisinya nggak ngeliat dia udah jauh di bawah, sedangkan gue udah di tengah-tengah sini bang, gitu kan. Gue kelewat, gue niatnya mau nungguin dia kok lama banget, gue bilang. Ada peserta bilang Bang Anom kakinya sakit. Nah Bang Badru langsung turun, kan, nyamperin. Nah habis itu gue akhirnya jalan tuh, ya udah duluan aja katanya gitu kan. Akhirnya gue duluan jalan. Nah posisinya tuh waktu itu gue jalan kan berempat, ya kan. Posisi gue di belakang nih. Jadi kan gue paling belakang pokoknya. Waktu itu ada temen gue namanya Andri, ada Ai, ada si Hendra. Nah gue jarak dari gue sama Hendra itu sekitar 6 meter. 6 meter jaraknya waktu itu. Karena gue sambil video bang waktu itu bang. Jadi agak jauh. Nah di belakang gue itu udah nggak ada lagi. Tinggal Bang Badru sama Bang Anom yang kakinya lagi sakit. Otomatis kan jarak gue jauh ya. Gue sendiri dong pasti kan. Nah di pos 3 itu gue denger suara lagi bang. Suara apa tuh? Suara kersak di sebelah kanan sekarang. Oh, bocah itu lagi? Tapi dia nggak ngewujudin bang. Cuman gue ngeliat kayak ada sekelebat hitam. Itu kayak gimana ya, jalan gitu loh. Gue berusaha untuk tenang. Kebetulan kan jarak gue sama si Hendra tadi gue bilang itu jauh ya. Langsung lah gue lari bang, lari saking panik ya, soalnya kan posisinya gue paling belakang, ya kan, gue takut ketinggal gitu ya kan. Tapi gak mungkin ketinggal sih, soalnya kan di belakang masih ada Bang Badru waktu itu. Kita jalan ngaso gitu kan. Nah sebelum nyampe pos 3 ya waktu itu, ketemulah sama Bang Anom. Ketemu sama Bang Anom udah mendingan dia kakinya, tapi carrier-nya dibawain waktu itu sama porter waktu itu bang. Nah dari situ udah nyampe lah, kita mau nyampe ke pos tanjakan Debus waktu itu kan. Kebetulan kan gue pemula. Gue kalau lihat batu itu gue takut kenapa? Kepleset? Takut kepleset ya kan. Nah waktu itu sempat ada batu kecil lah sekitar 50 cm. Tapi baunya langsung jurang. Ya kan. Wah gue udah bilang gue nggak bisa lewat, gue bilang. Gue takut jatuh. Soalnya 50 meter segini ya, baunya udah jurang.
Kalau lu yang kepleset, iya jatuh gitu kan. Akhirnya waktu itu kan ada porter kan, porter nyusulin. Akhirnya tuh trekking pole gua dikecilin, pegang ujungnya, katanya gitu kan. Ya udah gue pegang, ditarik bang gue. Saking takutnya karena gue di bawah tuh kan dari sepanjang jalan tuh gue dengar suara itu mulu, kersak gitu kan. Gue takut kayak ada yang jorokin doang. Takutnya gue udah feeling gue udah gitu ya, udah ketakutan gitu. Nah sampailah kita di tanjakan debus. Di tanjakan debus itu trekking pole gue tuh masih pegangan. Jadi kita main pegangan pakai trekking pole. Sepanjang sepanjang tanjakan tebus harusnya itu 20 menit sampai setengah jam. Itu gue cuma 10 menit bang. Karena ditarik. Sepanjang ditarik itu gue denger ada yang ngomong gini, hey. Oh, manggil gitu ya? Iya. Gue pikir, bawah kali ya manggil gue ya. Tapi nggak mungkin, soalnya jarak kita udah jauh. Gue udah duluan, ya kan. Hey, kayak gitu. Hey, terus di kuping gue. Bang, tunggu bang, ada yang manggil. Gue bilang gitu nggak supporter. Mana? Itu. Nggak ada, udah ayo lanjut lagi. Kata dia gitu kan. Suara cowok, cewek? Apanya? Suara cowok, cewek? Suara cewek. Cewek. Sedangkan cewek di belakang ada, cuman jauh bang jaraknya, ya kan? Nah, singkat cerita gue udah mikir, siapa ya yang manggil gue gitu. Nah, singkat cerita sampailah kita di pos 3. Udah ngecamp lah, ada camp ya di sana. Nyampe pos 3, itu gue sama lagi bang. Gue mau makan, nggak ketelan lagi. Itu posisinya udah lapar banget, gue udah lapar. Itu kan kita open trip, dapat makan ya kan, udah disediain semuanya, udah dikasih langsung ke tenda waktu itu, yuk makan gitu kan. Kita makan, gue ganti baju karena kan emang harus ganti baju ya kalau misalkan seandainya habis perjalanan jauh, takutnya hipo ya kalau itu ya. Akhirnya kita makan, gue ngerasa kok gak ketelan makanan gua gitu loh, tapi gue lapar banget bang posisinya. Gue sampai ngomong, mak, kok ini gak ketelan ya, kayak sakit, kayak nyangkut gitu di sini. Gua paksain aja, dia bilang. Ya udahlah, akhir gue paksa, abis juga bang untungnya bang. Gue paksa, bener-bener gue paksa. Nah singkat cerita maghrib nih, maghrib kan, udah maghrib. Abis maghrib itu kita nongkrong dulu di tendanya porter waktu itu sambil ngopi, sambil sebat. Sedangkan yang lain udah tidur bang. Ya kan tendanya kan banyak ya. Nah posisi tenda gua itu di sebelah kiri porter waktu itu. Nah Bang Badru bilang, sini ngopi dulu aja. Dia bilang ya udah ngopi, kita bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol. Sampai lah, kayaknya gue udah mulai ngantuk. Nah, kata Bang Badru bilang, udah aja, lu kalau ngantuk balik aja ke tenda, katanya gitu. Ya udahlah, gue balik ke tenda, gue lihat jam dulu bang. Gue lihat jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, jam 8 malam nih, gue udah lihat nih. Gue balik lah ke tenda. Otomatis kan kalau balik ke tenda ya, harus kita buka SB dulu. Ya kan, pakai SB dulu. Gue sempet ya, gue karena bawa bantal tiup, gue sempet niup dulu itu bantal, itu kan lumayan lama ya. Gue tiup, gue pakai SB, udah tuh gue tiduran, gue nggak ngeliat jam lagi waktu itu. Gue tidur, gue mikir kok kayak ada angin kenceng ya, gue mikir. Ya udahlah, gue coba buat tidur nih, gue ngerasa gue udah tidur nih ya bang. Udah lama, gue ngerasa gue tidur udah lama. Tiba-tiba gue kebangun karena suara keresekan. Suara keresekan itu dari sebelah gue. Lu di tenda sendiri? Enggak, berempat. Jadi posisinya teman gue Ai sebelah kanan. Gue ada namanya si emak lah gitu ya, sama Bu Lutfia. Jadi gue posisi kalau dari kanan itu gue kedua. Nah, gue menghadap sebelah kanan tidurnya. Kersek-kersek, ternyata temen gue bangun. Si emak itu bangun, gue bilang, "Ma belum tidur?"
Enggak, aku mau ngambil ini barang di tas, mau ini pakai minyak apa-apa gitu kalau nggak salah dia. Oh ya udah, gue buka jam dong bang. Terus gue kaget bang, itu jam 8 lagi. Jam lu mati nggak? Nah, jadi gini, gue kan buka jam 8. Hah, kok jam 8 lagi ya? Gue mikir, apa jam gue rusak ya? Gue mikir gitu kan. Tapi detik, kan jam gue kan ada ininya ya. Iya. Ada detiknya, tapi jalan. Gue pikir, perasaan gue tadi tuh tidur jam 8 lewat. Seingat gue. Tapi ini pas jam 8. Teng. Oh. Jadi gue kayak dibalikin lagi bang. Apa jam gue rusak? Gue mikir gitu kan. Tapi nggak mungkin, detiknya kan jalan ya. Jalan gitu. Kata Mak, kenapa Za? Gak apa-apa. Ya udah tidur lagi aja, kata si Mak gitu kan. Ya udahlah Mak, tidur. Akhirnya Mak tidur duluan tuh. Gue kepikiran bang, jadinya kan. Kepikiran masalah jam gitu. Gue pikir jam gue, jangan-jangan jam gue rusak, tapi detik gue jalan gitu. Nah, jadi pas gue udah mulai mau tidur nih bang. Gue udah mulai tidur, baru gue mau pules. Itu gue denger suara gini. Ayo ikut saya. Katanya. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue mulai kan, siapa yang ngomong tuh? Gue mikir kan, apa temen gue lagi bangun gitu ya. Pas gue nengok begini, udah pada tidur semua. Nah akhirnya gue coba merem lagi. Dan setiap gue merem itu gue ngelihat sosok pocong di setiap gue merem. Lihat sosok pocong di depan gue bang. Itu pas merem? Langsung ada bayangan pocong. Itu gue langsung melek lagi. Kan gue nggak ada mikiran ada pocong di situ. Tiba-tiba dia setiap gue merem, dia di depan gue. Pas mukanya pas-pasan begini bang. Pas melek nggak ada? Nggak ada. Pas-pasan begini mukanya sama gue. Gue bilang astagfirullahaladzim. Kok ada poci ya? Gue bilang gitu. Di setiap gue tutup mata ya. Akhirnya gue coba merem lagi. Ada lagi bang. Ada lagi. Gue bilang. Sambil dia itu ngomong. Ayo ikut saya. Oh yang ngomong itu Poci. Poci itu yang ngomong. Gue coba melek lagi. Karena gue takut ya. Sosoknya mukanya hancur bang. Hancur karena gue takut, gue jadi melek aja. Sambil gue baca-baca. Gue coba merem lagi bang. Ada lagi bang. Masih ada itu Poci? Masih ada. Akhirnya gue pikir, gue nggak tidur nih kalau kayak gini. Nih. Akhirnya biarinlah. Sambil itu bisikannya semakin kenceng. Semakin kenceng dan semakin cepat. Ayo ikut itu. Ayo ikut kayak gitu. Gue udah makin gemeteran, gue mau tidur nggak bisa, gitu kan. Gue akhirnya baca-baca doa, baca-baca sebisa gue yang gue baca lah gitu ya kan. Baca akhirnya alhamdulillah gue ketidur. Itu nggak muncul lagi? Si Poci? Itu nggak ada lagi. Oke. Nah kan, nah gue kebangun lagi nih karena ada angin bang, ada angin kenceng banget, bener-bener kenceng kayak badai deh kalau nggak salah, kenceng yang sampai SB gue tuh kena angin gitu, masuk, gue ngerasa kayak tuh kayak masuk gitu loh. Pas gue melek, gue penasaran sama jam gue, ya kan, gue lihat jam, kok jam 10? Berarti jam gue nggak rusak. Jam lu bener. Bener ya kan? Kok jam 10 ya? Ya udahlah, gue coba tidur lagi. Nah, gue tidur lagi, alhamdulillah nih, nggak dibisikin. Tidur lagi, nyenyak lagi. Nah, tiba-tiba jam 11:30 malam, Bu Lutfi yang paling pojok bangun, teriakin, Bang Badru gitu kan, pengen pipis katanya. Gue kebangun karena dengar suara dia bang. Akhirnya gue ikutlah pipis, ya kan, gue ikut pipis. Nah, udah balik lagi ke tenda nih. Ceritanya kita balik ke tenda, tidurlah. Dia tidur duluan lagi bang. Bu Lutfi udah pada tidur semua lah pokoknya kan. Tiba-tiba gue merem, ada lagi itu pocinya bang. Ada lagi dan bisikannya makin cepet. Ayo ikut kayak gitu. Gue kan makin takut ya. Gue nengok gini, mak, gue bilang itu ke sebelah gue.
Mak, apa? Dia bilang, oh udah tidur ya? Udah tidur katanya gitu kan. Ya kan gue makin gemeteran ya. Setiap gue tutup mata, itu ada terus gitu loh pocinya. Akhirnya gue baca-baca lagi sebisa gue, hilang. Hilang akhirnya, alhamdulillahnya hilang ya. Akhirnya gue tidur tuh, pules. Akhirnya kebangun tuh, dibangunin kan katanya kalau mau summit kan jam 3:30 bangun ya. Gitu itu kan dibangunin lah, Bang Badru ngomong, teriak lah, ayo bangun summit gitu kan. Gua kebangun, gue liat jam lagi bang, gue memastikan jam gue tuh nggak rusak, ya kan. Dia bilang katanya jam 3:30 summit. Gue liat jam gue, iya ya 3:30, berarti jam gue nggak rusak gitu kan. Lah tadi kenapa gue bisa kayak flashback lagi, balik ke jam itu lagi gitu. Itu gue udah kepikiran tuh udah nggak masuk akal tadinya. Akhirnya kita summit, kita sarapan dulu, makan roti. Kebetulan katanya kalau summit makan terlalu banyak kan nggak boleh ya. Ya kan, jadi disediain tuh dari open tripnya langsung disediain roti sama es teh manis. Waktu itu kita minum. Dan gua lagi-lagi nggak ketelan lagi bang, nggak ketelan lagi. Terus gimana lu paksain? Paksain. Soalnya kan lumayan ya, kalau mau summit kan jalan Lumayan ke atas emang, kan. lumayan. Nah akhirnya kita start tuh summit jam 4:30 nih kalau nggak salah, 4:30 subuh. Itu posisinya gue berusaha untuk happy lagi, untuk nggak untuk nggak munculi rasa takut gue gitu loh, ya kan. Akhirnya kita summit, nyampe lah kita di pos 4, ya kan. Nyampe di pos 4, itu gue udah ngerasa nggak enak bang. Gue bilang waktu itu, posisinya waktu itu di belakang gue itu selalu Bang Badru. Bang Badru selalu paling belakang? Selalu paling belakang waktu itu. Gue bilang, gue nggak kuat. Gue bilang gitu kan. Nah kata Bang Badru, tuh puncak tuh di situ, dia bilang. Setengah jam lagi, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue berusaha untuk oke lah, naik lah ya kan, kita ke puncak. Gue tunggu kok 2 jam ya kan, 2 jam nggak nyampe kayak gitu kan. Tadi tuh gue udah bener-bener nyerah kan sampai ke puncak kan, karena mungkin udah kelelahan waktu itu ya gue. Nah alhamdulillahnya sampai lah. Nah ada satu Bang Anem nih selalu ngomong, Za, muka lu bisa nggak biasa aja, dia bilang gitu kan. Muka lu udah nggak ada ekspresi, Za. Emang mukanya kayak gimana sih waktu itu? Mungkin ya yang di dekat gua tuh mungkin udah lihat muka gua tuh udah aneh bang, udah nggak ada ekspresi sama sekali. Muka lu kosong gitu? Kosong, udah nggak ada ekspresi. Dan emak pun sampai nangis bang. Pas nyampe puncak, ayo Iza ayo bisa nyampe puncak. Gue ngerasa bukan, pertama gue kelelahan ya kan, tapi lelah gue masih bisa lah, masih sanggup gitu. Yang kedua, gue tuh kepikiran yang di pos 3 itu bang, yang gue tidur. Itu gue kepikiran, sekepikir-pikirannya. Tapi akhirnya gue memaksakan, tapi gue pengen nyampe puncak gitu kan, karena gue pemula ya, gue belum pernah naik puncak. Gue juga pengen ngerasain namanya naik puncak. Sepanjang jalan, Bang Badru selalu ngomong, aman Za. Gue bilang aman. Gue selalu ngomong aman gitu terus yang gue omongin gitu. Akhirnya nyampe lah kita di puncak Gunung Sumbing ya kan. Nyampe di puncak itu gue senang banget bang. Ya karena belum pernah ya. Belum pernah sama sekali naik gunung. Sekali naik gunung lumayan tinggi tuh kan, Gunung Sumbing kan. Lumayan tinggi. Gue nyampe, sampai emak nangis. Akhirnya bisa nyampe puncak. Ya kan gue mau nangis juga, ngeliat dia nangis gue nggak pengen ya bikin jadi makin berlarut. Akhirnya nyampe, sempet lah gue video, gue foto-foto dulu, ya kan. Itu capek gue hilang bang. Capek gue bener-bener hilang pas nyampe puncak itu. Udah bener-bener nggak ada ngerasa capek lagi karena udah seneng ya nyampe puncak gitu. Nah kita kan nggak lama tuh di puncak kan, karena kan nggak boleh ya lama-lama di atas puncak. Kencang juga anginnya kan. Terus juga bau belerang ya, lumayan bau belerang. Akhirnya kita turun. Nah turun gue sempet ngomong gini bang waktu itu. Gue ngerasa udah fit, udah enak ya kan. Gue ngomong gini, enak ya turun kagak capek. Gue ngomong gitu. Ya kan, banyak yang dengar kenceng waktu itu ya bang.
Sampai banyak ledekin waktu itu kan. Iya turun enak lu ya, kayak gitu. Mungkin gue nggak tahu kualat atau gimana ya bang ya. Gue ngomong kayak gitu ya. Nggak ada berapa menit, itu kaki gue gemeteran. Orang tadi gue turun tuh masih lancar ya, masih lancar gitu. Pas sambil ketawa-tawa, masih namanya kita emak-emak kan. Waktu kan ada banyak emak-emak juga ya. Sambil gibah lah gitu ya kan. Sambil ngobrol-ngobrol gitu sama emak-emak. Tiba-tiba kayak gemeteran kaki gue. Gemeteran, oke. Langsung gemeteran. Terus nyampe lah kita di pos 4 dan gue posisinya paling belakang sekarang. Sama Bang Badru, sama Bang Hendra waktu itu. Terus Bang Hendra bilang, gak usah takut kotor. Bukan gak takut kotor, gue takut jatuh. Gue pikir gitu kan. Ya gak usah takut jatuh. Dia bilang kan. Akhirnya gue coba memaksakan untuk turun, sampai muka gue udah bener-bener aneh lagi. Aneh gimana? Gak ada ekspresi lagi. Sampai emak ngomong, Dok, mukanya jangan gitu, katanya gitu. Gue gak ngerasa muka gue aneh ya. Cuma gue emang mungkin karena gue sakit gemeteran, ya diem aja. Gue gak ngomong. Lu gak ngomong? Gak ngomong. Gue diem aja. Sepanjang jalan diem aja gue. Sampai ketemulah sama Pak D waktu itu. Ditegur. Gue mikir kan, kok gue doang yang ditegur. Waktu itu kakinya sakit ya. Dia langsung ngomong gitu bang. Kok tahu? Gak tahu gue juga. Sebenarnya kan ada Pak D. Mungkin Pak D itu kayak istilahnya yang nguasain gunung lah bang di situ. Dia sering naik gunung juga. Gue nggak tahu, nggak kenal siapa. Tiba-tiba dia langsung nanya gue bang. Dia langsung nyamperin gue doang bang. Gue doang ya yang disamperin. Sini dibenerin sepatunya biar enakan. Abis dibenerin sepatunya, bener enakan kakinya. Kaki lu enakan. Enakan. Nah udah tuh nyampe lah kita di pos 3 lagi. Ya kan? Jadi dari situ abis dibenerin sampai pos 3 aman tuh? Aman, cuman gue udah nggak ada ekspresi katanya. Masih nggak ada ekspresi? Masih nggak ada ekspresi waktu itu gue. Pas nyampe di pos 3 itu sekitar jam 12:30 ya. Harusnya ya gue itu kan tadinya awalnya harusnya summit itu cuman 3 jam. Gue 5 jam bang perjalanannya. Turunnya 3 jam. Oke. Ke base camp. Ke camp maksudnya. Ke tempat pos 3. camp. Nyampe sana itu gue bener-bener diem aja. Masih diem aja gue. Gue berusaha untuk tenangin kaki gue karena kan sakit ya, gemeteran waktu itu. Ada porter bilang, sini Za kakinya diurutin aja biar enakan gitu. Gue kan nggak enak ya bang. Gue bilang nanti aja. Gue bilang gitu. Nah terus akhirnya kita disuruh makan nih sebelum kita turun ya kan. Kita makan dulu, udah disiapin makan lagi sama tim trip ya kan. Buat tenaga lah buat turun gitu. Nah akhirnya habis makan, kita packing. Nah udah nih kita mau jalan nih. Nah jadi tuh ada sebagian yang udah turun duluan bang. Oke. Ada sebagian yang udah turun duluan. Sedangkan kan karena gue paling belakang waktu nyampe ke pos 3 itu, jadi gue nyantai dulu lah, ngaso dulu gitu kan. Jadi yang udah duluan jalan gitu. Nah kebetulan yang di belakang Bang Badru lagi. Sama Bang Hendra waktu itu. Kita packing, udah siap, turun. Udah kaki gue udah mulai enakan nih, udah dikasih minyak ya. Udah mulai anget gitu, udah mulai enakan. Kita turun, jadi posisinya nih bang, waktu pas turun nih bang, kan di depan tuh ada mama ya, banyak mama dah gitu. Nah di belakang tuh ada Bang Badru, Bang Hendra, gua, ada temen gue namanya Ai kecil. Pas turun di tanjakan debus ya kan, turun, ini kan posisinya belok begini nih, belok, ya kan. Gue turun, pas belok, gini gue nggak ngeliat ya, gue nggak ngeliat sama sekali. Tiba-tiba di bawah teriak bang. Teriak apa? Si emak yang tidur di samping gua itu kayak ada yang jorokin, nyungsep. Oh. Kayak ada yang jorokin bang, gitu. Gue bilang, tar dulu, si emak jatuh nih, nyungsep ke muka bang, di sini nih. Nyungsepnya di sebelah kanan dia bilang. Tapi dia kan nahan sebelah kiri, harusnya jatuh sebelah kiri ya. Tapi di sebelah kanan. Oke. Dia bilang, kenapa jatuh nyungsep? Kan gue nggak ngeliat ya, posisinya kan belokan begini. Dia jatuh di sini nih. Nah gue kan lagi belok, jadi kan nggak kelihatan, udah ketutup sama pepohonan,
Soalnya jalanannya cuma setapak bang. Sekitar jalanan cuman ya 50-60 cm lah. Itu jalan turunnya itu. Karena sempit kan, kanan jurang waktu itu. Akhirnya berhenti dulu. Bang Badru akhirnya ngurusin lah si emak yang jatuh. Gitu kan. Katanya, nih nyungsep nih. Katanya gitu kan. Akhirnya Bang Badru turun. Gak lama Bang Badru bawa carrier-nya emak. Nah, langsung lah tuh emak-emak duluan lah jalan nih bang. Duluan jalan, pas gue turun, yang emak nyungsep itu gue ngerasa ada angin bang. Pes. Oh, mungkin Mak jatuh gara-gara angin itu. Gue rasa aja kayak ada yang jorokin. Feeling gue sih kayak ada yang jorokin gitu ya. Terus kok ada angin, pas dia jatuh di situ. Cuman gue berasa untuk mungkin angin. Tapi angin dari mana? Masa langsung ke muka gue? Badan gue tuh nggak kena. Ke muka gitu. Udahlah gue coba buat tenang. Akhirnya kita jalan nih. Jalan kan pos 2 masih jauh ya. Nah kita masih dari pos 3 nih mau turun ke pos 2. Nah dari kita jalan punya jalan itu sekitar ada 20 menit lah. 20 menit gue jalan, kita masih ketawa-tawa tuh. Masih ketawa-tawa, masih happy-happy. Gue lihat. Jadi posisinya kan inget ya tadi ya, Bang Badru, sekarang pindah posisi, sekarang Bang Hendra belakang, Bang Badru, gua, Ai, teman gua Ai ini. Jalan, terus gue lihat ada sosok wanita hitam. Wanita hitam, tapi kayak pakai jubah hitam, tapi full hitamnya. Itu lewat di depannya Ai. Itu gede. Gue kaget ya kan. Sedangkan Ai nggak lihat. Gue bilang, terus gue kaget, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba di belakang Bang Badru nabrak. Kata Bang Badru, lu jalan kalau mau berhenti bilang-bilang dong gitu kan. Gue kaget ya, sekaget-kagetnya. Itu bener-bener jalannya nggak cepet ya, tapi pelan. Set gitu. Gue astagfirullahaladzim. Itu gue makin panik ya, takut ya gue bilang. Gue nunduk tuh lumayan lama tuh di situ. Gue baca-baca dulu ya kan, baca-baca dulu. Gue mikir apa ini gitu kan. Gue nggak ada kepikiran gue mau digangguin bang, nggak ada kepikiran sama sekali gue mau digangguin di situ. Karena gue mikirnya positif ya. Dari awal gue jalan, gue cuma mikir gimana gue bisa nyampe puncak, itu aja sebenarnya. Pasnya kita jalan, udah kata Bang Badru, ayo jalan lagi aja. Jalan lagi nih bang, ceritanya bang. Kita jalan lagi. Nah kebetulan Bang Badru lagi benerin apa gitu. Benerin apalah pokoknya carrier atau apa. Akhirnya gue jalan duluan nih. Berdua masih Ai. Ya kan gue jalan duluan. Setiap Ai madep gue begini bang. Ya kan dia kan gue bilang ya. Gue takut sama batu. Ya kan gue bilang takut banget kalau di bawah gue tuh batu. Jadi Ai turun duluan. Baru Ai megangin nih. Jadi Ai madep begini. Pas gue mau turun, Ai kan madep begini posisinya kan. Itu gue jatuh mulu bang. Jatuh mulu gue. Kepleset terus. Pokoknya setiap Ai ngebelakangin gue. Kepleset. Pertama tuh gue pikir biasa ya. Biasa aja gitu. Mungkin gue jatuh biasa gitu. Terulang kedua kalinya. Nyusut lagi gue. Dengan posisi Ai balik lagi mukanya begini bang. Nggak ngebelakangin. Nah, ketiga kalinya itu gue ngerasa dijorokin bang. Gue ngerasa ada yang jorokin gue sampai kaki gue ya sebelah kanan itu kayak apa namanya? Jadi jatuh nih, dijorok kena batu. Kena batu, sakit dong pasti. Wah, ada yang jorokin nih. Ya kan gue mikir ada yang jorokin udah gak beres nih. Gue buka kaki gue bang, giruk kaki gue. Sebelah kanan ya, ini sebelah kanan waktu itu. Wah ini nggak beres nih, udah mulai main fisik. Gue mikir kan udah mulai main fisik sama gue gitu. Gue makin panik. Aku bilang sama Ai kita tunggu Bang Badru dulu. Gue bilang kakinya masih sakit. Gue bilang gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya datanglah Bang Badru. Kenapa? Dia nanya. Tadi jatuh. Gue bilang gitu kan sama dia. Oh ya udah jalan lagi aja. Udah bisa nggak jalan? Udah. Gue bilang. Akhirnya kita jalan. Itu jalan santai ya bang. Gue emang bener-bener udah sakit. Ditambah gue turunan waktu itu gemeteran. Ditambah gue nyungsep.
ya kan jatuh sebelah kanan waktu itu. Pelan-pelan banget gue jalannya. Akhirnya ketemulah porter. Porter ternyata udah nyampe bang. Ya kan udah nyampe porter. Kita ngobrol dulu tuh. Sebat sampai ngobrol-ngobrol dulu deh ya kan sama porter. Akhirnya sambil ceng-cengan, gue masih ketawa-tawa bang masih di situ bang. Gue udah mulai happy lagi lah. Udah nggak ini lagi kosong lagi ya gitu. Gue berusaha untuk melupakan yang tadi, ya kan. Udah berusaha happy lagi karena sambil ketawa-tawa sama mereka gitu. Lumayan lama ada kali 20 menit kayaknya gue sambil main ceng-cengan lah, main ketawa-tawa gitu. Kira gue lah jalan. Nah kebetulan porter satu ini namanya Bang Rudin, dia mau ngikut gue. Jadi yang 2 ini duduk duluan. Ya, jadi ada 3 porter. Jadi yang 1 ikut kita, yang 1 duluan turun. Yang 2 ya, yang 2 duluan turun. Nah, sepanjang jalan nih sama yang lain. Nah, Bang Badru pengen nyusul isi emak-emak itu, yang emak-emak yang lain, mama yang lain. Sedangkan di belakang ada porter sama Bang Hendra waktu itu. Jalan, itu posisinya kita habis ketawa-tawa ya, gitu. Nah, pas nggak lama, nggak ada 10 menit kayaknya bang. Itu bener-bener nggak ada 10 menit abis ketawa-tawa. Tiba-tiba kaki gue sebelah kiri. Tadi kan yang jatuh sebelah kanan ya? Yeah. Sebelah kiri itu kayak ada yang nonjok. Tak. Sebelah kiri. Sontak, gue langsung duduk. Nangis gue di situ. Gue awal pertama yang gue tangisin itu karena gue takut. Soalnya main fisik. Udah main fisik gue bilang. Wah udah gak beres nih, gue nangis ya kan, gue nangis kejer itu gue bang, bukan karena apa ya. Terus tiba-tiba Bang Hendra bilang, Bang Badru, teriakin dari bawah, Eza nangis nih gitu kan. Akhirnya dia naik ke atas. Nah Bang udah bilang, lu baper ya, katanya gitu. Lu baper, ada yang berceng-cengan. Enggak, gue bilang gitu. Enggak, gue gak baper, gue bilang gitu. Kenapa? Terus Bang Badru bisikin, itu yang ada yang ngusirin. Iya, gue bilang gitu kan. Kaki gue sakit, bener-bener sakit kayak ditonjok di sebelah kiri, di betis, ya di betis waktu itu gue inget banget. Gue nangis, sampai bener-bener udah nggak kuat jalan lagi karena sakit dua-duanya. Yang pertama abis nyungsep, yang sebelah sini abis ditonjok gitu kan. Wah gue bilang udah nggak beres nih, gue bilang masa iya gue nggak bisa turun. Gue udah mikir gitu tadinya bang. Akhirnya gue bilang untuk mencairkan suasana lagi, gue bilang ayo bisa lah, gue bisa turun, gue bilang gitu. Akhirnya gue jalan pelan, itu sepelan-pelannya karena udah kayak pincang ini loh sebelah, sakit banget udah pincang. Jalan, nah kebetulan Bang Badru di belakang gue, carrier gue dibawa sama Bang Hendra. Biar nggak sakitnya makin sakit gitu. Biar ringan lah. Biar ringan gitu kan, carrier gue dibawa sama Bang Hendra, Bang Badru di belakang gue. Jadi di belakang tuh Bang Badru, depan gue Ai, di belakang lagi Bang Hendra sama porter, ya kan. Jalan, Bang Badru selalu ngomong, masih sakit nggak kakinya? Sekali, gue bilang masih, gue bilang gitu kan. Jalan lagi, nanya lagi dia, Bang Badru, masih sakit nggak kakinya? Masih, gue bilang. Ketiga kali dia nanya lagi, masih sakit nggak kakinya? Gue bilang enggak, tapi pindah ke leher gue. Hah? Pindah ke leher gue bang. Leher lu sakit? Sakit. Kaki lu enggak? Enggak. Aneh kan? Pindah ke leher gue. Gue ngerasa kok kaki gue hilang, leher gue sakit kayak ada yang dibanin gitu. Nah singkat cerita berhenti sebentar ya kan, gue ngerasa leher gue sakit, kok kayak berat ya leher gue, kayak ada yang nyangkut loh di sini gitu kan. Wah makin nggak beres nih gue, ini gue nggak tahu udah di mana ya kan. Posisi kan waktu itu kan udah di hutan ya, tertutup waktu itu. Nah gue bilang Bang Badru, bang sakit banget bang, gue bilang gitu kan sama Bang Badru. Ya udah jalan aja dulu yuk. Kira kita jalan. Tiba-tiba makin sakit bang. Bang Badru nanya lagi, masih sakit nggak? Masih bang, gue bilang. Sebelum nyampe pos 2, gue nggak gimana ya. Sebelum nyampe pos 2, itu gue udah nggak sadar bang. Sebelum nyampe pos 2?
Itu udah nggak sadar. Gue nggak tahu itu gue kemana bang. Bener-bener nggak sadar. Yang tahu Bang Badru waktu itu. Oke. Yang menceritakan nanti Bang Badru. Oke. Oke. Berarti ini lanjut pas sudah sadarnya di mana tuh? Lanjut pas sadar ya. Nah, tiba-tiba gue udah nggak sadar kan. Gue inget banget waktu itu gue kayak ada yang bangunin. Gue kayak tidur bang, kayak ada yang bangunin, tapi gue nggak mau bangun. Oke. Nggak mau bangun sama sekali gue. Nah akhirnya gue sadar-sadar itu udah di pos bayangan. Oke. Udah di pos bayangan. Gue melek, gue ngelirik gini. Gue di mana? Gue pikir kan, di mana katanya gitu kan, pada yang ngadek kan. Korek mana korek kata Bang Badru. Mana ya ada nih gitu kan. Rokok lu mana rokok lu gitu kan. Di tas gue bilang. Gue di mana ya gue? Gue ngerasa wah jangan-jangan gue kesurupan ya. Gue mikir gitu kan. Pas gue mau ngangkat kaki nggak bisa bang, kaki gue mati rasa. Bener-bener mati rasa kaki gue. Gue ngomong, kaki gue kenapa? Gue bilang gitu kan. Kaki gue sakit banget, gak bisa digerakin. Gue bilang, coba digerak-gerakin. Akhirnya digerak-gerakin sama Bang Badru, sama porter. Coba digerak-gerakin, diolak-olak kaki gue. Akhirnya bisa bang. Akhirnya bisa, walaupun itu lama. Kita nunggu maghrib, soalnya kita kena malam. Waktu itu ada ya Bu Leni, itu udah juga ngeliat-ngeliat yang lain-lain bang. Ternyata yang mau bangunin gue itu suaminya waktu itu. Katanya, gue nggak tahu ya. Nanti Bang Badru yang cerita. Nah terus akhirnya. Terus sakit di leher lu gimana? Hilang sakit di leher. Kaki sekarang kayak bener-bener mati rasa, bener-bener udah nggak bisa gerak. Ada kali setengah jam nunggu maghrib, ketemu malam kita. Ya kan kita jalur malam bang waktu itu pas mau turun. Pas itu gue coba gerak-gerakin kaki, gue coba tenang-tenangin kaki ya kan, akhirnya bisa. Nah ternyata porter telepon nih, 2 orang di bawah suruh naik lagi, ya kan. Dapat tuh sinyal bang, dapat sinyal. Akhirnya gue digendong. Mau digendong, tapi gue bilang gue jalan dulu deh. Gue bilang gue nggak enak ya kan, kalau digendong tuh gue nggak enak gitu, maksud gue tuh nggak enak, takutnya gue ngerepotin gitu maksud gue. Ya udah coba jalan dulu pelan-pelan. Akhirnya dari pos bayangan tuh kita jalan tuh bang, pelan, bener-bener pelan ini kali ini bang, bener-bener pelan banget. Gue ngelangkah satu gitu. Nah dari situ, gue kan udah mulai gelap nih ya, gue pakai headlamp, ya kan, gue pakai headlamp, posisinya headlamp gue ngadepnya ke situ, ya kan, arah mata, gue turun, gue nunduk, gue lihat bang, apa? Di belakangnya Bang Hendra, tadinya gue pikir pohon ya, gede, gue pikir pohon, di belakangnya Bang Hendra itu ada kuntilanak, gede banget, segede? 2 kali orang kayaknya, 3 kali apa 2 kali gitu, pokoknya gede. Kan Bang Hendra badannya lumayan gede ya. Itu tuh kayak lebih gede dari dia. Dia ngikutin tuh ya? Di belakangnya. Belakang Bang Hendra. Gue kan pakai headlamp, gue lihat ke bawah di situ. Tadi gue pikir pohon, kok ngambang. Gue lihat begini, astagfirullahalazim. Itu gue teriak tuh. Astagfirullahalazim, gue bilang gitu kan. Astagfirullahalazim, gue bilang. Gue nggak mau ngomong. Gue nggak mau ngomong sama sekali waktu itu kan. Gue coba lihat lagi, masih ada bang. Masih ada itu kunci di belakang Bang Hendra terus. Gue mikir kan, aduh kasihan banget ini Bang Hendra di belakangnya diikutin. Gue mikir kan. Akhirnya gue takut karena dia itu masih ada, nggak hilang-hilang masalahnya. Nggak hilang-hilang. Gue pikir pohon dia gerak dong bang. Bang Hendra gerak, dia gerak. Jadi ikutin gitu ya? Ikutin gerakannya? Ikutin gerakannya Bang Hendra. Gitu loh. Gue sampai kalau inget-inget itu, soalnya gue belum pernah ngeliat kuntilanak segede gitu. Gitu. Gue nggak sampai ngeliat muka ya. Gue nggak sampai ngeliat muka. Cuma sampai segini. Gue udah takut, langsung gue duduk. Gue langsung istighfar di situ bang. Akhirnya headlamp gue tadinya ngadep ke sini, itu gue turunin ke bawah. Itu saking takutnya ya, saking takutnya waktu itu. Nah akhirnya
porter yang lain dari bawah naik, gue digendong lah nih bang. Gue digendong, gue bilang nggak usah lah, gue bisa jalan. Gue bilang nggak apa-apa, biar cepet aja, yuk digendong yuk, ntar makin sakit kakinya, katanya gitu. Ya alhamdulillah ya ada yang mau gendong gitu, makasih banget nih yang mau gendong ya. Akhirnya digendong, sepanjang digendong itu gue masih pakai headlamp kan, headlamp itu belum gue apa-apain tuh headlampnya. Nah sepanjang jalan gue turun digendong, itu gue ngeliat tuh kayak kuntilanak itu bang, itu muterin kita bang, cepat. Tapi udah nggak ngikutin Bang Hendra lagi? Nggak, tapi ngiterin kita. Sekarang. Posisinya kan ada Bang Badru juga kan, Iya. pasti Bang Badru tuh selalu selalu sama gue bang waktu itu. Dia jagain gue waktu itu. Waktu itu sepanjang jalan putar terus tuh kuntilanaknya, kayak ngelilingin kita. Akhirnya gue makin takut. Tahu kan headlamp? Itu mata gue tutup pakai headlamp. Gue sakit takutnya. Udah bener-bener udah nggak mau ngeliat yang aneh-aneh lagi bang. Pokoknya bang. Oke. Udah nggak mau ngeliat yang gue udah capek ya kan, udah capek ngeliat-ngeliat kayak gini gitu kan. Tutup lagi. Akhirnya berhenti tuh kan, cepet berhenti kan karena digendong, kesian juga yang gendong ya, capek gitu. Nah sampailah mau nyampe nih ke pos 1. Mau nyampe lah kita ke pos 1. Berhenti tuh istirahat, sempet tutup pakai headlamp. Nah tiba-tiba porter yang lain bilang minjem headlampnya. Wah mabuk nih gue bilang gimana nih? Ya udah dong, mau nggak mau kan gue kasih, takut dia kan kegelapan. Ya udah gue kasih. Sepanjang jalan turun ke pos 1 itu gue merem. Gue merem bang. Cuma gue denger lagi bang. Apa tuh? Suara. Itu apaan? Gak tahu itu suara apa. Pokoknya kan gue bilang kan kuntilanak tuh ngiterin gue terus ya kan. Gue denger. Kayak orang komat kamit itu. Iya. Kayak orang komat kamit. Itu gue udah mulai makin panik. Karena kan gue nggak ngelihat, karena gue tutup mata. Ya kan. Akhirnya kita mau nyampe ke pos 1, berhenti dulu tuh. Sempet berhenti. Nah Bang Badru bilang, Ja. Dia bilang, korek lu mana, korek lu, rokok lu mana? Gue begini, apa bang? Saking gue nggak mau meleknya ya kan. Korek lu mana? Ada nih, ada, udah. Di mati gue, ini orang gue lagi ketakutan nanyain korek ya kan. Ya kan. Akhirnya digendong lagi, kita mau nyampe lagi nih, udah mendekati pos 1. Tiba-tiba porter ngambil pohon daun gitu bang, dikibas-kibasin ke badan gue. Nggak ngerti ya, gue nggak ngerti dan gue nggak nanya sampai sekarang sih kenapa dia ngibas-kibasin pohon itu ke badan gue gitu kan. Nah akhirnya kita nyampe lah ke pos 1. Udah tuh ada ojek segala macem. Nah kita nyampe ke base camp. Belum kelar bang ceritanya bang, belum. Nah nyampe base camp itu gue masih diem. Kata Bang Badru, ayo aja mandi yuk, ntar makan. Ya yuk mandi, makan. Gue berusaha untuk mencairkan lagi suasana bang. Kita makan bareng, ketawa-tawa, ya kan, ngobrol-ngobrol. Nah kita akhirnya pulang. Alhamdulillahnya kita sampai rumah dengan selamat bang. Tapi bang, yang bikin gue takut gitu kan. Gue pikir selesai bang sampai situ bang. Gue pikir dia nggak ngikut gitu bang. Dia ini sir? Makhluk-makhluk yang di gunung ini. Oke. Gue pikir nggak ngikut, ternyata gue nyampe rumah masih biasa kan, karena gue masih capek istirahat, gue tidur lah bang. Gue tidur, tiba-tiba sukma gue tuh kayak di bawah bang. Maksudnya gimana tuh? Sukma gue? Iya di bawah. Kayak roh gue kayak di bawah bang. Tiba-tiba gue di gunung itu lagi. Dan lu tahu, gue itu di pos 2 bang. Pos 2 lagi? Lu tahu kan, gue digangguin itu dari pos 1 ke pos 2. Siap-siap digangguin di situ kan, guanya. Akhirnya gue ngerasa tuh, kok gue di sini lagi, tapi gue sendiri. Gue lihat ada orang pakai zaman dulu bang, pakaian zaman dulu tuh ngeliatin gue doang. Ada orang, tapi bukan teman-teman gue bang, tapi orang-orang zaman dulu yang kayak masih pakai baju kebaya. Akhirnya gue berusaha, wah gue di mana nih? Gue berusaha untuk nyari jalan pulang bang, tapi gue muter-muter lagi di situ. Kebangun, gue pikir
halu bang gue pikir cuma mimpi gitu kan. Besoknya gue dimimpin hal yang sama bang, gue dimimpin hal yang sama dan itu di pos 2 lagi masalahnya. Gue cuma diputer-puterin itu aja, di situ aja gue mikir, gue kebangun, gue mikir kok gue mimpi itu lagi ya kan. Gue salah gue apa? Gue gak ada salah apa-apa, gue gak aneh-aneh di sana gitu kan. Nah, hari ketiga gue dimimpiin lagi yang sama. Dan kali ini dia bilang, kamu kan di sini tempatnya, katanya gitu. Dia bilang, kamu kan di sini tempatnya, makanya saya bawa lagi kamu ke sini. Wah, gue langsung pas dalam mimpi gue ya. Gue langsung kayak, gue ngerasa tuh nyata bang, soalnya sukma gue kan kayak dibawa gitu. Kamu nggak bisa kemana-mana, katanya gitu. Diajak ngomong sama orang yang pakaian zaman dulu itu loh bang. Gue malah ketakutan, gue kebangun, akhirnya gue keringetan langsung. Itu 1 minggu mimpi gue nggak hilang. 1 minggu? Selama 1 minggu itu mimpi gue selalu di gunung itu terus. Jadi gue nggak disuruh balik bang. Ke pos 2 lagi. Ke pos 2 lagi. Ada apa di pos 2 gitu maksudnya. Soalnya emang gue digangguin dari gue ngeliat anak kecil itu di pos 2. Dengar suara gamelan itu di pos 2. Yang mau ke arah pos 2 ya. Jadi gue dari mau arah ke pos 2 tuh gue diputer-puter aja di situ. Gue gak nemuin sama sekali jalan pulang. Akhirnya gue berusaha untuk ngaji akhirnya bang, saking takutnya gue takut mimpi lagi hal yang sama. Akhirnya gue nggak tidur bang sampai azan subuh. Gue nggak mau tidur sampai azan subuh karena gue takut tidur jadinya. Takut dimimpi lagi. Takut dimimpiin lagi. Akhirnya sampai gue tidur itu udah kebiasaan gue jadinya abis azan subuh itu alhamdulillah ya bang. Sampai sekarang sih udah nggak dimimpiin lagi. Udah nggak dimimpiin lagi. Mungkin karena gue coba ngaji waktu itu ya, coba sholat. Jadi gue udah alhamdulillah sih nggak dimimpin yang untuk balik lagi ke gunung kayak gitu. Kayak gitu lah bang cerita gue. Berarti sekarang bisa bilang udah aman ya, lo udah nggak diikutin lagi, apa gimana? Enggak sih, alhamdulillah sih udah enggak ya. Udah aman. Udah enggak, kalau diikutin gue juga takut ya. Masa itu udah di gunung masalahnya ya kan, bukannya di kota lagi gitu. Udah nggak ada lampu kan di sana, udah nggak ada mau makan apa ya kan. Kayak gitu sih bang. Nah, sekarang gue penasaran nih waktu lu nggak sadar itu gimana. Nah, perlu kita panggilkan narasumber kita. Nah, bang, tadi kan Kak Eza cerita tuh kalau dia sempat hilang sadar ya. Iya. Nah, lu kan di belakangnya nih. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi waktu itu, bang? Jadi kita cerita singkatnya aja ya bang ya, pas kejadian ya. Ya dari pertama berangkat juga kan si Eza emang udah bilang, bang kalau gue seperti ini nanti, dan ini pendakian perdana dia gitu kan, naik gunung. Ya udah, gue anggap ya udah satu PR nih, satu orang. Dan ada beberapa, cuman si Eza ini yang lebih dominan diganggu lah sama penghuni situ ya. Mungkin entah dari dianya sugestinya tinggi dan bener-bener kayak ya terlalu memperhatikan mereka lah. Emang kan gunung emang tempatnya mereka ya bang ya. Nah, dari pos 3 nih bang, kita turun dulu ya. Dari gua tenda itu jam 2:30 sore nih bang. Jam 2:30 sore. Jadi tim depan itu udah turun duluan karena ya ada 7 orang. Gue bilang udah jalan duluan bang, bareng-bareng. Nah yang mau belakang sama gua. Gue biasa dah namanya guide sama porter kan nyuci piring dulu, beresin tenda dulu, ngelipet. Nah akhirnya yang di belakang itu lebih dominan ibu-ibu. Ibu-ibu ada kalau nggak salah 6 orang deh kalau nggak salah itu. Dan Eza dan Hendra guide-nya juga. Nah pas turun ini bang nih, yang tadi si Eza cerita, yang si ibu-ibu, Bu Santi namanya, dia turun, itu memang bener-bener dia disenggol. Jadi turun tanjakan debus kan begini bang, agak nukik kan. Nah itu semak-semak kayak rumput-rumput tebel, tinggi, jalan cuma segini deh bang nih, kita jadi ngerayap. Pas turun gini, dia lagi begini bang, tiba-tiba jatuh, gubrak, kepala di bawah bang, jungking gini bang. Jungking, terus dia ngerasa tuh, kayak orang dia sempat kesal kayak siapa yang dorong gue gitu kan. Gue lagi beri enak tiba-tiba jatuh kan. Itu kagak kesandung kagak apa? Nggak sandung kagak apa bang. Terus gue di belakang dia, jadi Bu Santi, Bu Lutfiah di gua gitu kan. Emang agak tikungan. Nah Eza di belakang gua, baru si Hendra itu gayet juga. Udah santai-santai jangan panik gue bilang gitu kan. Emang
dia posisi masih jengkang di bawah bang. Terus akhirnya udah mau sama Bu Leni ditarik, gua angkat, udah gak usah panik, gua angkat. Nah akhirnya sakit lah kakinya bang, ininya nih, pundaknya ini bahunya itu sampai rumah bang. Dan seminggu kalau nggak salah nggak sembuh. Nah sampai situ ya udah tuh seperti biasa bang, kan gue tim sweeper tuh paling belakang. Kelihatannya tuh mana yang pelan-pelan jalannya agak lambat gitu kan. Dan situ gue mulai nemenin tuh. Ngelewatin sungai sebelum pos 2 nih bang. Itu masih fine-fine aja lah, standar dia jalan lama dan mulai kayak dia ngeliatin sekeliling gitu kan ada apa. Ya udah. Di situ perasaan gue udah gak enak. Kayaknya bakal terjadi sesuatu nih. Ya gue biasalah kita berdoa, ya Allah lindungilah kami gitu kan. Gue ngeliat dari situasi itu, rame banget, ada apa ini, siapa yang ngundang gitu kan. Rame apa maksudnya? Sekeliling gitu loh bang, kayak wis, kayak tiba-tiba, gue diginin bang, gitu, ada apa sih gitu kan. Ya udahlah, gue masih positif tinggi aja, biasa tawa-tawa. Gue lihat satu, si Eja kakinya udah mulai sakit nih, gempor lah bisa dibilang ya, hampir gempor, karena emang dari puncak tuh jauh banget. Nah, lagi jalan, Mas Rudin lewat, porter nih 3 orang kan. Dia habis beresin tender selesai, lewat, nyusul gua. Tumben-tumbenan dia gua tahan. Biasanya kan kalau trip sebelumnya kan, dia lewat, Bang Matri aku duluan ya, dia duluan. Gua tahan. Mas Rudin, belakang ya, temenin aku. Wah, apa mas, tumben kata dia, nggak apa-apa, belakang aja ya. Kayaknya lagi kurang kondusif nih di belakang, kata dia. Oke mas. Nah yang 2 porter ini gue suruh turun. Nah akhirnya Mas Rudin di belakang sama gua tuh udah, sama Eza jalan. Nah Eza tuh udah mulai ya sakit lah kakinya bang. Ya ada yang megangin lah kakinya dia di belakang. Di situ ya gimana bang ya. Ketika kita lagi ada sesuatu kayak gitu ya kita minta sama yang kuasa lah. Ya Allah lindungilah kami lah. Jauhkan dari segala yang jahat pada kami yang bakal menimbulkan sesuatu yang nggak kita inginkan gitu. Terus gue tanyakan Eja gimana kakinya. Yang satu udah yang awalnya kayak megangin mungkin ya. Udah nggak ada. Nah udah main leher nih. Oh yang bilang leher. Camblok gitu kan, kasar kata gue ya kan. Itu kayak gitu. Nah di situ bang rame banget. Kayak lu kayak kalau di dunia film itu kayak sekeliling tuh gede-gede banget bang. Dan di situ kayak ada satu sosok yang benar-benar penerjang si Eza ini kan. Astagfirullahaladzim, apaan gitu kan. Kayak bayangan udah kayak terbang gini bang. Wah ini kayaknya yang negatif semua nih kata gue. Yang gue pikir, gue liat dari kondisi si Eza ya. Si Eza kan emang dari dari kecil lah, dari udah terbiasa hal-hal kayak gitu. Yang gue takutin, daripada masuk yang negatif, nanti bakal acak-acakan gitu kan. Ntar kesurupannya yang, karena jalur Sumbing itu kini kan jurang bang. Itu yang gue takutin. Ya udah, dengan kekuatan ayat kursi lah bang ya, karena ayat kursi itu benar-benar kalau kita yakin itu fungsinya benar-benar ya. Sholawat juga, gue minta sama Allah gitu kan, bukan gue sok suci bang, karena kalau orang Islam kalau udah minta tolong kan kepada Tuhan gitu kan. Ya Allah, lindungilah hambamu ini ya Allah, jika engkau memberikan petunjuk jalan, berikanlah hamba ya Allah. Terus bisa baca-baca doa, kalau emang mau masuk kasihlah yang baik gitu kan. Nah ada satu sosok bisik, udah, oh ya udah masuk. Itu adalah sosok penghuni yang di atas, yang gua anggap itu yang energinya positif lah, yang wah kalau umurnya udah tua lah bisa dibilang wah. Nah, udah silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Masuklah di situ aja. Yang awalnya aja udah langsung diem. Awalnya yang masuk dia itu yang negatif. Udah mau berontak bang. Diselak namanya gitu kan. Dibatasin. Duduk. Ya kayak waktu kejadian kita di Butak. Ya gitu. Duduk. Udah istirahat dulu ya. Yang belakang masih belum ngudeng nih, si Hendra, si Mas Rudin sama si Ai. Ai udah agak panik mukanya karena emang dari awal dia udah begitulah, agak sedikit ngerti dia. Bisa ngeliat gitu. Bang, si Eza kenapa? Udah santai dulu, ngerokok dulu aja. Gue diemin tuh biar dia terbiasa dulu nih. Gue nggak mau langsung tiba-tiba jalan. Mas Rudin, iya apa mas? Santai. Udah siap ya. Lu di depan gue wok ya. Jadi bewok ini guide juga, bewok, Ai, Eza, gua, baru Rudin. Eza gua tengah-tengah gitu kan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk jalan. Jalan tuh. Muka Eza udah merah bang, merah. Kan dia agak putih kan dari kulitnya kan. Jadi merah tuh bang, kayak habis digamparin. Jalan gini, matanya tuh gini. Jalan. Udah nggak usah marah, biarin aja dia.
Jalan. Seperti biasa, tangan nih. Jadi, lillahi ta'ala, Allah alam ya maksudnya. Kayak tangan gue bergerak sendiri, kayak ngontrol dia. Jalan. Tangan gue nggak bisa turun bang, di atas aja. Gitu. Jadi kayak, kan biasanya nyari kayu tuh. Nggak ada. Nggak dikasih. Kasihnya udahlah itu aja. Jalan. Nah, turun, jalan. Awalnya gempor, jalan cepet bang. Asik lah, asik. Sampai belakang pun ketinggalan. Ayo lanjut yuk, lanjut. Nah enak nih, kata Chandra. Ayo walk, terus walk. Nah kan agak terjal tuh sebelum pos 2, agak turun begini bang. Emang vertikal banget itu, lewatin sungai. Nah di situ sempat gomelin. Pelan-pelan, kasihan Ezanya. Udah, pelan-pelan. Itu jurang, kasihan Ezanya nanti kalau jatuh. Ya namanya, ya kan Allah ngasih apa ya, kasih pertolongan dengan siapapun ya bang ya. Dan ya Allah jika yang ini pertolonganmu, tolonglah lindungi gitu. Karena ya mau gimana lagi bang, daripada dia masukin negatif gitu loh, maksud gue kayak gitu. Udah jalan, pas jalan kayak gitu, udah duduk, kasihan Ezanya, nanti kakinya sakit. Duduk, sebelum pos 2 nih bang. Nah karena di pos 2, dari berangkat pun si Eza itu udah bener-bener bukan ditandain ya, kayak ini loh yang di pos 2 ini bener-bener apa ya, kayak lu bakalan di sini loh. Kan banyak sumpah-sumpah yang diambil tuh, ujung-ujungnya nanti stres atau terjadi hal yang nggak diinginkan ya. Di situ gue sama si ini nih, yang di dalamnya si Eza itu kayak diskusi gue. Gini-gini, sampai gue bilang gini kan, kalau emang mau ngebantu, lillahi ta'ala, gue bilang gitu kan, panggil pasukanmu, gue bilang itu buat ngelewatin ini, pos 2 ini kan. Yaudah, walk depan, pegang tangan Eza. Iya bang, diri, tes. Bewok, berbalik dong, gini. Pegang tangan Eza. Lepas, deh, udah kenceng. Oh gitu. Bayangin bang, getar. Kenceng waktu ya, berarti udah kenceng nih ya kan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kursi, apa namanya, selawat dah, bla bla bla. Karena jangan sampai nanti bentrok di bawah. Udah, jalan. Yuk. Wah, galak banget bang. Cewek mukanya tuh kayak ibu tiri tau kan. Jalan, turun. Nah di pos 2 dia begini bang. Tapi jalan bang. Gitu kan. Sampai gue sendiri bang, dok jantung gue tiba-tiba astagfirullahaladzim, udah gue istighfar terus itu gue sholawat, paling banyak sholawat gue sama ayat kursi itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, langsung berdoa terus. Nih kenapa kayak gue habis kayak lari maraton. Dia begini, jalan. Lanjut kata anak-anak, bang rest dulu, lanjut, gak kondusif di sini, justru di sini kan yang harus ngelewatin ini. Itu posisi udah jam 5 bang, jam 5 sore dan itu kabut. Lu bayangin kan di tengah-tengah hutan, kabut jam 5 udah kayak menjelang kayak menjelang dunia misteri ya bisa dibilang ya. Jalan. Nah, pos 2 mukanya si Eza itu udah enak lagi. Tetap masih kayak gitu kan. Udah istirahat dulu, kasihan Ezanya. Duduk. Ya udah, kamu duduk ya. Ya udah. Gue biasa tuh bang, gue nggak mau apa ya, walaupun kondisi lagi nggak kondusif, cuman gue bawa have fun-nya. Gue ngobrol di samping Eza. Eza tetap duduk gini bang, diam. Gitu. Gue ngobrol, tawa-tawa 10 menit biar, karena fisiknya Eza kasihan nih. Aslinya udah dia diem, dah. Seperti dia ngobrol. Mau ikut gak sampai Jakarta? Ngomong gitu kan. Kalau mau ikut, anterin sampai bawah. Jangan sampai diselak sama yang lain. Jahat gak? Yang jahat yang mana? Yang di samping-samping gitu kan. Iya. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Turun. Posisi udah 5:30, hampir 5:30 ya kalau nggak salah itu. Itu turun masih terjal bang. Nah, si Eza ini fisiknya aslinya udah mulai agak lemah nih. Udah dari jalan. Udah, istirahat dulu, kasihin Ezanya. Istirahat, mukanya tuh udah merah banget. Sampai, lu di depan Eza ya, kasih batas. Batas apa bang? Udah kasih batasnya di depan. Yang penting lu banyakin ayat kursi sama sholawat, lu yakin? Gue bilang gitu. Iya bang ya. Si Hendra tuh gayet juga selalu depan. Ini jadinya Eza, si Ai, gue sama Rudin tetap jalan. Nah ketemu dah rombongan tim depan bang. Tim kita juga nih, ibu-ibu tuh. Ada Bu Leni, Bu Lutfia, Bu Yanti, Bang Dwi kalau nggak salah. Berempat itu dia rombongan berempat. Ketemu nih gue mereka. Mikir, permisi. Biasa Eza mau lewat kayak gitu kan, pengen rahmat. Iya. Misi ya. Eza, iya, Eza masih jalan gini bang.
Jadi ada Bang Dwi ini orang Cikarang, dia emang orang Bekasi, dia emang sedikit kayak ngerti lah. Dia liat Eza, Bang Badru, Eza kesurupan. Posisi gue masih di depan bang, gue nggak tahu, gue kayak cuma ngomong doang, tiba-tiba dipencet ini si Eza. Terus? Bismillah, langsung si yang dalam Eza itu, marah. Kayak, gue kaget dong. Bang, kenapa? Ini bang deh, udah biarin. Oh, Bang Badru ya? Iya, udah biarin bang. Kalau nggak gini nggak nyampe, gitu kan. Dia masih belum paham nih. Dipencet lagi mau dia. Dipencet lagi? Pencet lagi, bang, udah abang jalan duluan. Udah abang jalan duluan. Gue sempat kayak bukan kesel, kayak panik juga lah bang. Takutnya jangan sampai dia berdua malah gesekan nih, gitu kan. Karena masih jauh juga tuh ke base camp. Nah, ya bang, iya, udah, abang duluan ya. Nah, dia duluan. Nah, karena ibu-ibu itu depan agak lama jalannya, akhirnya kesalip lah sama gue nih. Mau nggak mau kan, karena Eza masih jalan kan. Salib, ibu-ibu di belakang. Tetap di sweeper ada Basrudin sama si Ai itu di belakang, tim sweeper Gayet. Turun, nah di sekeliling gue bang. Kalau kayak di film-film itu kayak twing, Lewat gitu ya. twing. Astagfirullahaladzim, ini apaan gitu kan. Ya namanya kita udah terbiasa main di gunung ya bang ya, di hutan ya. Kita sih fine-fine aja, cuman yang seling kita nih yang kurang fine gitu. Kayak, Bang Batu ngapa sih ngeliat ke atas mulu? Oh iya bu, boleh ini nanyain mulu. Ada apa sih bang di atas? Ada pohon bu. Depan posisi aja masih gitu, masih jalan. Bang itu kenapa ya? Udah ibu jalan aja. Nanti aja, kalau emang nanya di base camp aja, gue bilang gitu. Nah masih jalan, nah sampailah gue di pos bayangan nih bang. Jadi pos bayangan itu kalau sampai ojek itu masih turun setengah jam lah kalau nggak salah. Kalau cepat setengah jam, kalau lambat 1 jam. Di situ gue istirahat. Nah gue lihat fisiknya Eza dulu nih bang. Di situ masih ada ibu-ibu, masih ada kisaran 8 orang lah di situ ya. Gue lihat Eza masih duduk gini, muka udah merah, kaki udah gemeter. Nah kata gue udah sampai sini aja ya, kasihan Ezanya. Kalau emang sampai base camp, takutnya gempor. Kamu sih enak, belum gitu. Sampai sini aja. Ya udah, katanya. Balik lagi. Nanti jangan ngikut ke Jakarta. Kalau mau ngikut, temenin. Jangan sampai yang lain ngikut. Kata dia. Ya udah ya. Mau keluar sendiri apa mau dikeluarin? Ya udah. Mau dikeluarin katanya gitu kan. Ya udah. Berarti kalau mau dikeluarin berarti ntar nyampe ke gua gitu kan. Keluar sendiri aja. Ya kan ikut ke gua bang. Udah malas gua megang gitu-gituan kan. Ya udah. Dia keluar tiba-tiba gua tapok aja kan. Ya. Nah. Bang Badru. Dia bingung dong posisi. Ini di mana bang? Ini kita udah sampai pos 1 bayangan. Oh pos 1 bayangan. Korek kemana korek? Biar nyambung ke sini orang. Korek. Gua tadi mana ya bang ya? Rokok gua dah. Ada nih bang, ada. Tapi kaki begini bang yang tadi dibilang nggak bisa rasa ya? mati rasa. Nih, bang kaki gua kenapa? Dia panik dong. Dibilang dia lumpuh kan. Bang kaki gua kenapa? Panik. Kagak nggak apa-apa itu mah kecapean. Emang gua kenapa bang? Eja tadi terbang tahu dari pos 2. Hah serius lu? Iya Eja terbang. Ketawa-tawa dah tuh bang. Nah, gua lihat posisi dia masih gempor. Nah di situ udah mulai maghrib nih. Nah pas sholat maghrib karena masih pada najis, nah jam aja tadi di bawah. Kan. Kalian Isya. Ya udah nunggu maghrib. Nah si Eja udah mulai sadar, ngobrol-ngobrol. Nah jalan lagi nih bang, karena posisi gue bawa 2 keril, terus si Bewok juga bawa 2 keril. Mas Rudin kan porter, dia bawa 1 keril tapi gede isinya bang, full itu tenda dan logistik. Nah gue bingung sampai sini, aduh kalau si Eja jalan kapan nyampe nya, karena yang gue takutin sampai pos bayangan, sampai pos 1 itu tukang ojek itu emang hutannya bener-bener lebat banget ya. Dan itu pohon pinus dan motor pohon yang gede-gede kayak gitu bang. Dan di situ puncaknya tuh. Kalau jalan gue takutnya dia ampar-amparan. Ya kira jalan kok nggak lama banget. Mas Rudin telepon tim SAR dong, kita evakuasi temanmu kayak bla 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 bla. Oh iya mas bang. Akhirnya dia nelfon porter yang tadi bang, yang 2 orang ditelepon. Nyampe dah tuh, langsung tiba-tiba lah jalan. Yaudah Eza digendong ya sama si Hendra. Sama Mas Rudin, porter itu. Oh iya, nggak apa-apa bang, ntar ngerepotin, nggak apa-apa. Abang udah kangen nih sama es teh manis. Gue bercandain terus tuh bang. Nah baru digendong. Jalan tuh Mas Rudin gendong. Posisi udah malam tuh, ada 6:30. Dia tiba-tiba ngeliat si Bewok belakang. Si Hendra ini nih, Gayet juga. Astagfirullahaladzim.
Nggak usah diliatin. Iya bang, iya. Sambil digendong tuh Mas Rudin. Gue di belakang dia, Mas Rudin, gue ngikutin di belakang. Udah, Eza latih Mas Rudin aja ke depan. Iya. Astagfirullahaladzim, udah. Gitu kan. Terus, udah. Biarkan saja, gue bilang itu. Biarin, emang tempatnya dia gitu kan. Udah kita penting sampai bawah. Pas gue jalan, nah di depan nih bang, ada tim yang jalan duluan tuh, bawa bapak. Kesusul sama gue. Gitu kan, kesusul. Bang Badru, ya bang, saya duluan ya bang ya. Di belakang ada Hendra, lu pindah ke belakang. Gitu, buat sweeperin yang tim terakhir. Yaudah, gue sama Mas Rudin bertiga tuh, turun. Tres, jalan. Mas, istirahat dulu mas. Setiap istirahat, dia tuh gini masih entah dia masih ketakutan atau gimana. Udah Eza banyak baca doa. Iya bang, baca doa makan deh biar takut setannya kalau emang dia mau ngikutin. Dia ketawa kan. Ya udah jalan, ya nyampe nih bang di pos 1 tukang ojek kan. Alhamdulillah disambut tuh anak-anak baru turun tuh satu-satu. Nah si Ai kecil yang jalan sama gue di atas tuh turun cepet-cepet tuh babak nyamperin gue. Bang Madru, Ai kenapa? Bang, kira Ai berat banget bang. Ini orang-orang kalau bawa nggak bakalan kuat bang. Emang kenapa? Nggak tahu bang, nggak tahu. Tiba-tiba nangis. Gue tarik dong ini dong. Maaf ini pakai jilbab kan sempet. Udah Ai, astagfirullahaladzim. Ai kenapa? Enggak, udah. Bang, ojek langsung kan. Udah turun ke bawah. Nah akhirnya semua turun. Gue sama Mas Rudin terakhir tuh. Karena ojek terbatas kan, gue ada 20 sama guide jadi 25. Kan ojek cuma ada 11 ya, jadi ganti-gantian tuh. Yang penting peserta dulu. Gue terakhir tuh berdua Mas Rudin. Mas, aku mau di sini dulu. Biarkan mereka turun. Terus ojek nungguin, nggak apa-apa dia nungguin. Nah di belakang Mas Rudin, jangan sampai nih ya, karena kan perjalanan pulang bang ya. Sosok ini ngikutin sampai mobil gitu kan, karena bahaya banget. Gua ya biasalah istighfar kita itu, zikir lah di situ. Udah sampai sini aja, ya Allah tolong ya kasih perlindungan buat kita semua. Kalau emang kita salah maafin gitu kan. Ya jatuhnya kita bersahabat dengan alam lah dan si isinya kayak gitu kan. Jadi ya minta maaf kalau emang ada salah. Sampai situ, tong. Yang awalnya kabut, kan tebel kabut aja ya, tebel banget ya. Itu hilang. Cerah. Kata ojek, wih cerah ya, Mas turun. Cerah banget tuh bang, sampai city light di bawah tuh kelihatan. Awalnya kabut tuh tebel banget bang. Sampai base camp, mulai ada tuh banyak banget bang yang kejadian lah pada waktu. Emang kata Bu Reni, Bang Badru itu bang pas Eza kesurupan bang di pos 1 bayangan. Itu bang rame banget bang. Bang Badru ngeliat ternyata ya? Iya. Bang Badru emang ngeliat, kagak ngeliat pohon doang. Candain gitu, karena ini masih di base campnya loh gitu. Dia masih di situ, ada tuh di situ. Yang gue pertama yang gue evakuasi itu Eza duduk santai di base camp tuh, malah rame bang. Cuman dianya tuh masih di mana tahu, masih belum bener full gitu. Yuk mandi nanti gue ikut gitu. Bukan gue mandi berdua ya, maksud gue temenin gitu loh. Akhirnya mandi di warung aja. Ya udah mandi di warung. Ya udah, ini dia mandi, gue di luar berdua sih nungguin dia sama teman gue juga. Temen gue yuk, saya jalan meja mandi. Ya udah, mandi ngerokok udah selesai, udah sampai sini aja ya. Apaan sih lu bang? Bukan ngomong ke dia, ngomongin ke sono. Gitu. Ya udah sampai situ, alhamdulillah lancar gitu kan bang. Ya nyampe lah Jakarta. Dia sempet mimpi, dia bilang di grup kan, bang ini. Ya udah banyakin baca doa gitu kan. Itulah enaknya naik gunung, dapat teman baru gitu kan, dan pengalaman baru gitu. Karena emang dari awal dia itu penasaran sama dunia gunung, pengen nyobain betapa indahnya alam kita gitu kan, Indonesia, pegunungannya, dan alhamdulillah sampai puncak semuanya waktu itu kan, sampai puncak Sumbing. Nah Kak, tadi kan kita udah dengerin nih ceritanya nih ya, itu cerita gokil sih itu anjir. Nah, kan bisa dibilang lo ini masih pemula ya dalam naik gunung. Dan karena lo udah naik gunung nih, otomatis sudah ada pengalaman sedikit lah. Nah, kira-kira lo ada pesan gak nih buat teman-teman lainnya nih, mungkin yang baru mau naik juga nih, yang sebelumnya belum pernah naik sama sekali? Ya sih. Tapi ini sebelumnya tadi ada sebagian cerita yang belum gue ceritain bang. Oh, oke. Apa tuh? Jadi kan pas kita udah nyampe base camp ya, kita sempat ngomong nih bang, sempat ngobrol-ngobrol. Nah bang Anam ini ngomong, tadi kita denger ya suara gamelan, gitu kan. Ternyata bang, semuanya itu cuma mendengar suara dangdut. Semuanya kecuali lu? Kecuali gua sama bang Anum. Jadi yang lainnya dengar suara
dangdut dan gue sama Bang Anom ini denger suara gamelan. Kok bisa gitu gue pikirkan. Masa lu nggak ada sama sekali dengar suara gamelan? Enggak, bener gue denger suara dangdut. Wah, berarti kita doang berdua, Bang. Awal Bang Anom kan nggak denger karena gue ngomong, Bang denger nggak? Jadi denger dianya, gitu. Kayak gitu, Bang. Berarti lu lagi beda ini FM berarti. Oh iya, beda FM ya. Beda frekuensi. Oke, terus pesannya gimana? Pesannya sih buat para pemula ya. Pertama kita kalau misalkan naik gunung itu kalau berucap ya jangan sampai yang sompral lah istilahnya gitu ya, jangan yang sompral. Terus juga kalau di daerah gunung itu kita juga harus bersikap baik, gak boleh aneh-aneh, jangan bawa yang aneh-aneh. Kalau emang pengen nikmatin gunung ya nikmatin lah, tapi jangan mencari sesuatu yang gak harus dicari, kayak gitu loh. Nah, kan lu udah dapat pengalaman kayak gini nih. Kira-kira lu kapok nggak naik lagi? Enggak lah. Enggak lah. Oh, berarti masih mau naik lagi nih? Mau naik lagi. Tadi sempat juga ngomong yang lain. Kapok nggak naik gunung? Ntar carrier lu gue bayarin gitu kan. Enggak lah. Mau naik lagi lah. Oke. Nanti next mau naik lagi sama Bang Badru. Mau kemana? Ke Sindoro. Sindoro, oke. Iya, ke Gunung Sindoro. Yaudah Kak. Nih, makasih banyak nih udah mampir ke channel gue, Bang Badru. Thank you ya Bang. Ya, thank you Bang Jo. Oke, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo sama Kak Eza, sampai ketemu di cerita selanjutnya.